Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Mari kita lanjutkan masih di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menggambarkan jika dua makhluk Allah, yaitu malam dan siang, diperpanjang, dibuat hingga yaumil qiyamah. Sesuatu yang kita lihat sehari-hari, yang kita rasakan, menjadi biasa saja. Tidak ada unsur ketakjuban di sana karena sudah biasa kita temui sehari-hari. Maka Allah ingatkan bahwa Allah lah yang mempunyai kekuasaan. Sungguh pemerintahan manusia ataupun kekuatan manusia hanyalah sangat sedikit dibanding kekuasaan Allah. Terlihat dari bagaimana siang dan malam itu berjalan sangat teratur, ya. Coba kalau terjadi waktu yang lebih panjang, bahkan disebutkan diperpanjang hingga hari kiamat. Ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan kekuasaan Fir'aun, pemerintahan Fir'aun yang begitu diktator, pada dasarnya begitu lemah. Begitupun kekuasaan Quraisy pada saat itu di hadapan Allah pun begitu lemah. Bahkan disampaikan bahwa ketika siang dan malam, siang menjadi tempat mencari rizki, mencari berkah dari Allah, sementara malam menjadi tempat beristirahat, karena tubuh ini termasuk dunia ini, bumi ini membutuhkan itu untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Jamaah kampung takwa astagfirullah, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-74 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, dan hari di mana diseru kepada mereka dengan mengatakan, mana Tuhan-Tuhan kamu yang dulu kamu katakan, kamu bicarakan. Nah, ini disebutkan lagi untuk menguatkan pertanyaan hinaan. Ini kan pertanyaan hinaan yang disampaikan. Mana Tuhan-Tuhan kamu, terutama Tuhan-Tuhan yang punya kekuasaan, punya pemerintahan, yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Padahal mereka ngeles bahwa kami tidak diibadahi oleh mereka. Tapi pada dasarnya ketika dia mengikuti perintah yang tidak benar, yang Allah tidak ridho di situ, berarti perintah itu sebenarnya Tuhan, dan orang yang memerintahkannya pun adalah Tuhan. Karena kita patuh pada Dia. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, mana Tuhan-Tuhan kamu yang kamu bicarakan dulu, yang kamu jadikan sebagai tempat berlindungmu di yaumul qiyamah nanti, di hari akhir. Tuhan-Tuhan ini tak bisa bicara.
sebutan tentang Tuhan palsu ini, sekutu-sekutu Allah ini yang mereka berlindung kepadanya ini, ya, itu juga dibuat, ya, ditampilkan lagi karena ada hubungannya dengan saksi, ya. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Karena ada hubungannya dengan saksi bagi setiap umat. Ya. Coba kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-75. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan kami hadirkan dari setiap umat, ya, seorang saksi, dan kami katakan kepadanya, kemukakanlah penjelasan kamu. Maka orang-orang mereka pun mengetahui bahwa sesungguhnya hanyalah kebenaran milik Allah, dan hilanglah bagi mereka apa yang mereka ada-adakan. Nah, ini suasana pada saat itu memang seluruh umat berkumpul, ya. Semua berkumpul di hadapan Allah, lalu dipanggil saksi, ya. Siapa saksi ini? Ya. Kecenderungan itu dikatakan bahwa ini adalah nabi mereka masing-masing, sebagai saksi sekaligus pemberi penjelasan. Sementara orang-orang yang dianggap sebagai Tuhan pada saat itu tak bisa bicara apapun, ya. Maka hadirlah Muhammad SAW di situ untuk umat Muhammad. Mungkin saja umat-umat lain pun ada saksi-saksinya, bisa jadi sekampung itu ada saksinya, kira-kira gitu. Adalah orang yang menyatakan, ya, menyatakan bahwa ada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Lalu kami hadapkan kepada mereka seorang saksi, ya. Siapa saksinya ini? Nabi Muhammad SAW pada saat ini, ya, kasusnya di kaum Quraisy pada saat itu. Fakulna, lalu kami katakan, hatu burhanakum, kemukakanlah penjelasan-penjelasan kamu, ya. Orang-orang musyrik yang meminta atau menganggap saksi dari mereka ataupun tuhan-tuhan palsu mereka bisa membela mereka pada saat itu, tapi hancur berantakan, tidak ada yang bisa membela kita di sana kalau kita menyekutukan Allah. Hatu burhanakum, coba kemukakan penjelasan-penjelasan kamu. Nabi mungkin saja pada saat ini, dugaan saya, mungkin saja pada saat itu menjelaskan bahwa kami sudah menyampaikan, ya. Makanya Nabi di Haji Wada itu begitu, saksikanlah ya Allah, aku sudah menyampaikan, ya. Ada amanat-amanat disebutkan. Jadi itu tugas Nabi sebagai penyampai basyiro wa nadhiro, kabar gembira dan peringatan, ya. Nabi menyampaikan kabar gembira kepada kaum Quraisy pada saat itu, ya, dan kaum-kaum lain di sekeliling Mekah Madinah pada saat itu, ya. Contoh salah satu surat Nabi ini kepada raja-raja itu, ya, masuklah engkau ke dalam Islam, selamatlah engkau.
Kalau engkau masuk ke dalam Islam, akan aku biarkan negerimu, engkau dan negerimu, nggak apa-apa dipimpin oleh kamu, nggak apa-apa. Ya. Karena Islam disebarkan itu bukan nasionalisme Arab, ya, bukan wah ini adalah kebangsaan Arab yang disebarkan, bukan. Arab itu nggak ada apa-apanya pada saat itu. Ya. Negeri yang didatengin pada waktu musim haji aja, habis itu ditinggalkan, itu diseret oleh dua kekuatan besar pada saat itu. Siapa? Romawi Timur dan Parsi Persia. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW di situ, ya, itu malah bisa meluaskan kekuasaan. Dan Islam itu tidak memaksa orang lain masuk Islam, makanya ada namanya aturan jizyah. Jizyah itu sejenis uang, ya, ataupun harta yang harus dibayarkan untuk mendapatkan keamanan di negeri Islam, dan dia boleh melakukan kegiatan apapun, beribadah, bekerja sesuai dengan caranya mereka, ya. Itu namanya jizyah. Jadi tidak dipaksa. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ada aturan-aturan yang harus tunduk dengan aturan Islam. Contohnya apa? Misalnya hukuman bagi berzina itu bunuh, sama kayak Islam. Ya, jadi nggak sembarangan tuh untuk jinayah kayak gitu, ya. Kejahatan-kejahatan seperti itu, ya, hukum bunuh ketemu dengan bunuh, kisos. Ya, kemudian ada beberapa hukum-hukum lain, hukum pencurian dan sebagainya. Itu harus tunduk dengan aturan Islam supaya terjamin kehidupan. Kalau misalnya mereka ikut dengan gaya mereka, berbahaya kan. Zina dilegalkan, minuman keras, miras dilegalkan. Misalnya kan ada sebagian mungkin kepercayaan mereka melegalkan. Nauzubillah kalau kita ngikut. Amat bodoh lah umat muslim kalau ngikutin mereka itu. Sama aja itu kan yang disebut dengan walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani dan Yahudi itu tidak akan ridho dengan kita sampai kita ngikutin milah mereka. Apa itu milah? Cara hidup mereka, gaya-gayanya mereka, ya. Coba kita perhatikan, ada gak upacara-upacara termasuk perayaan-perayaan yang ngikut dengan mereka? Ada itu. Februari, tanggal berapa ya? Februari apa ya? Hari kasih sayang katanya, ya. Kasih sayang diungkapkan dengan cara zina. Contohnya apa? Di beberapa toko-toko itu ada alat kontrasepsi misalnya. Itu kan cara-cara yang nggak benar, ya. Kita sampai situ, ya. Kembali lagi kepada ayat bahwa hatu burhanakum, ya. Kemukakanlah apa yang menjadi alasan kamu. Nabi mengungkapkan, menyampaikan Basyiro wa Naziro tadi yang kita ceritain. Basyiro juga disampaikan oleh Nabi kalau engkau, ya. Ada satu kisah begini, wahai Nabi, kata seorang umatnya Nabi, kalau aku sholat maktubah, sholat yang dituntut, ya, kalau aku pergi haji, kalau aku zakat, aku tidak mengambil yang dilarang oleh Islam, ya, dan tidak dan berusaha melakukan untuk yang diperintah oleh Islam. Apakah aku masuk surga, kata Nabi? Kata
Kata Nabi, iya. Jadi ini ada orang yang menanyakan tentang yang wajib-wajib sajalah kira-kira begitu. Apakah masuk surga? Iya, kata Nabi. Ya. Nah, untuk kasus ini kita nggak bisa nyamain setiap orang ya. Nanti bilangnya gini, saya nggak mau ngerjain yang sunnah-sunnah lah, saya ngerjain wajib aja. Nggak begitu ya. Ini bukti bahwa Islam juga toleran terhadap amal seseorang. Ada amal yang baru sampai di tingkatan wajib, ada. Ya contohnya saya sholat, alhamdulillah. Saya sholat, tapi saya nggak mau lagi sholat sunnah, saya belum sanggup. Ya udah jalanin dulu sholatnya gitu. Makanya tataran kalau bahasa grafik gitu. Kaum muslimin itu harus berhenti di titik wajib, nggak boleh tidak mengerjakan gitu, jadi masuk ke haram kan gitu maksudnya. Jadi kalau garis ini ada garis ukuran grafik gitu ya. Apa sih Pak grafik? Ya grafik itu kalau yang sudah pernah belajar matematis itu ada turun naik, al imanu yazidu wa yanqus, ketika naik bertambah yazid, itu mungkin dia mengerjakan perbuatan wajib, perbuatan sunnah ya. Kemudian kadang menurun. Kalau menurun itu jangan sampai lewat dari yang wajib gitu. Turun jadi haram, nggak bisa gitu. Ya. Jadi tadi cerita Basyiro wa Nadhiro disebutkan bahwa kalau engkau mengerjakan perbuatan yang wajib saja terus meninggalkan yang haram, masuk surga. Gitu. Nah itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan mungkin nanti di saat nanti itu disampaikan kembali. Kita sudah ingatkan ya Allah ya, bahwa janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemerintahan, dengan kekuasaan, dengan uang, dengan harta, bahkan dengan nafsumu ya. Sudah diingatkan, tapi pada menolak ya. Sama seperti peringatan-peringatan yang disampaikan oleh banyak pihak pada kita ya. Ada yang nyampain lewat media majelis taklim, langsung ketemu, ada juga yang lewat media sosial, ada yang lewat tulisan, ada yang lewat gambar dia menyeru kepada Allah, ada yang lewat video dia menyeru kepada Allah. Itu mata dan telinganya nggak dipakai, sebagian yang pendengar atau pelihatnya tidak dipakai. Bahkan dia punya walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tapi nggak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah. Ya, kayak tadi disebutkan di bawah, yang namanya siang indranya adalah mata. Ya. Makanya diingatkan tuh ketika menyampaikan kalau siang bisa sampai hari kiamat. Apakah kamu tidak melihat? Ya. Kalau malam sampai hari kiamat, apakah kamu tidak mendengar? Karena indera di malam hari cuma pendengaran. Ya. Itu subhanallah. Jadi Allah menyampaikan itu sesuai betul dengan manusia ini. Ya. Diingatkan kita. Jamaah Kampung Takwa Astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman saudara-saudara yang melihat siaran ini, fa'alimu annal haqqa lillah, maka mengetahuilah mereka bahwa yang hak, yang benar itu adalah milik Allah. Pengetahuan mereka akhirnya tahu di saat itu bahwa kebenaran itu milik Allah. Al-jannatul haq, an-naru haq, al-qiyamatul haq, kemudian jannah, neraka, kiamat, maut juga hak. Ya. Bahwa Allah akan membalas segala sesuatu itu adalah hak. Dia baru mengetahui di sini. Pengetahuan palsu, pengetahuan yang gak ada manfaatnya adalah pengetahuan di akhirat.
lewat semua. Ya. Nggak ada lagi yang bisa kita harapkan mengetahui apapun di situ. Justru di dunia ini sekarang pilihannya. Jangan sampai kita di akhirat nanti iya tahu tentang neraka lah, udah ainal yakin di sana. Kan udah ainal yakin, udah ngelihat di sini bagaimana azab itu ada di hadapan mereka. Makanya pilihan itu hanya sekarang, ya. Pak, saya kan di kampung ini saya udah terkenal orang brengsek, Pak. Semua orang tahu kehidupan saya rusak, hancur. Bagaimana saya memulai lagi kehidupan yang baik? Jangan salah bahwa pintu tobat tetap terbuka sebelum idza balaghatit taraqi, sebelum nyampe nyawa di tenggorokan. Ketika sakit yang sudah tidak bisa diobati lagi, waqila man raq, dikatakan kepada dia, siapa yang bisa menyembuhkan sakit sakaratul maut itu? Gak ada. Maka sebelum sampai di situ tobat masih bisa. Jangan ngikutin Firaun yang kita ceritakan ini panjang lebar tentang Firaun ini. Udah sakaratul maut, air laut udah ketelan sama dia. Amanah bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Allah Rabb semesta alam. Rabbnya Musa dan Harun. Gak bisa, sudah lewat. Makanya hari ini kita mulai. Makanya kata Agim nih bilang, kapan kita mau berubah? Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Ya, mulailah dari yang kecil. Ya, yang lebih dekat dengan kita. Mulailah dengan diri sendiri. Ya, itu Agim yang ngomongnya, bukan Arfan, beda. Jadi mulailah sekarang, mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri. Ibda binafsik lah kira-kira. Karena tanggung jawab itu kita sendiri. Ya, kan saya punya anak, Pak, nanti bisa doain saya. Kalau anaknya mau doain ente, kalau enggak, kalau dia juga penuh dengan maksiat karena nggak dididik sama ente, coba. Jadi anak banyak pun percuma kalau dia nggak soleh. Ya. Ini quote hari ini. Anak banyak pun atau anak buah banyak pun atau kekuasaan banyak seperti Firaun, ya, itu percuma kalau dia tidak soleh, tidak taat sama Allah. Ya, percuma. Makanya dari sekarang udah segera, jangan nunggu lagi. Isin Pak, kumaha tuh isin abdi mah tadinya. Ya, gak usah mikirin isin gitu. Kalau nasi kurang isin tuh gak enak gitu. Oh itu asin ya, bukan isin, beda. Nah, jamaah kaum taqwa astagfirullahaladzim. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah, ya, bagi mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi diadak-adakan. Apa yang diadak-adakannya itu kayak kekuasaan, kita menggantungkan kekuasaan sama pemimpin buruk, ya. Pemimpin itu macam-macam, Kang. Bukan cuma pemimpin desa, pemimpin RT, pemimpin kampung, bukan. Pemimpin organisasi, pemimpin klub olahraga juga bisa jadi pemimpin. Pemimpin bisnis juga jadi pemimpin. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada dia, itu berarti menggantungkan kepada manusia, dan itu terputus. Kalau di kasus Fir'aun ini disebutkan Fir'aun wa malaihi, Fir'aun dan pengikutnya, termasuk wa junudu, termasuk tentaranya. Ya. Jadi nggak bisa Firaun sendiri, itu harus ada pendukungnya, dan pendukungnya itu jangan-jangan orang-orang kaya sebagian kita ini. Ya.
Makanya itu kata Agim tadi, mulailah dari sekarang, dari diri sendiri, dari yang terkecil. Dimulai dari apa nih? Aduh, udah deh. Saya harus mulai memperbaiki sholat saya. Oke, sholat saya, ayo bismillah jalan. Paling enggak kalau sholat maghrib banyak orang, kita nggak enak ngeliatnya. Ya udah sholat subuh dulu dah ke masjid. Gitu. Wah, sholat subuh masih tidur. Ya udah zuhur dulu. Zuhur saya di tempat kerjaan. Ya di tempat kerjaan berjamaah. Gitu. Asar bisa nggak? Oh bisa berjamaah. Asar juga berjamaah. Gitu. Ya. Makanya di tempat kita itu ditulisin tuh, di buku kuning kita tuh ada tulisannya, buku santri sih sebenarnya. Di setiap hari itu berapa sholat yang dia kerjakan. Kalau dapat 5 sebenarnya bintang, dia dapat bintang. Artinya bintang tuh bagus lah ya. Terus ditambah lagi sholat berjamaah juga di masjid, musola ya. Kan gak semua sholat ya. Sholat itu imaduddin, tiangnya, jadi ketahuan dari situ. Yang lainnya menyusul, zakat, infak, sedekah, kemudian berbuat baik kepada diri sendiri, menghargai pasangan suami atau istri. Jangan pernah ya memakai tangan kita nih, tangan atau sesuatu yang bisa menyakiti pasangan kita. Jangan pernah. Kalau sudah pernah, istighfar, minta ampun kepada Allah dan minta maaf pada pasangannya. Jadi kembali lagi, wadalla anhum ma kanu yaftarun. Apa yang mereka ada-adakan, palsu-palsukan itu hilang semua. Termasuk misalnya pada zaman Quraisy itu kewajiban berkeliling Ka'bah itu tawaf nggak pakai baju, telanjang itu. Tawafnya telanjang itu, bayangkan sama kita, ibadah kok telanjang. Kemudian dipotong darah itu nempelin. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan tetap bersama terus dalam dakwah insyaallah. Kembali lagi bagaimana Ka'bah itu dikelilingi dengan batu-batuan lagi nyebutnya, berala lah. Kemudian kalau mereka tawaf itu telanjang di zaman jahiliyah itu, nggak kebayang oleh kita kalau ibu-ibu kita tawaf telanjang itu. Dan gak cuma itu ya, biasanya ada tambahan biaya, uang dan sebagainya. Yang menikmati itu kekuasaan. Makanya Quraisy itu nggak mau itu nyampein kebenarannya Muhammad, kalau perlu dihalangi gitu ya. Kemarin kita sudah sampaikan tuh, Nasrani Najran datang, kemudian dibilang, Anda ini utusan paling bodoh, kamu datang disuruh menyelidiki Muhammad, sampai sini kamu masuk agamanya, bodoh Anda. Jadi kalau Nabi datang ke musim haji pada saat itu menyampaikan Islam, di belakangnya itu Abu Jahal, bohong, jangan ngikutin dia, saya ini orang sini, saya tahu betul. Ya, kadang-kadang begitu tuh masalah. Saya punya tempat sini, saya tahu betul, dia itu membelot dari kita, jangan ikutin dia. Jadi banyak cara yang mereka lakukan, ya, menyiksa pengikutnya, membuat syair-syair. Kalau bahasa kita media ya sekarang ya, syair-syair disebutkan, bahkan dicela Muhammad itu penghancur tatanan Quraisy, bakal menghancurkan suasana di musim haji misalnya, macam-macam disampaikan waktu itu, mungkin pakai syair mulut ke mulut, kalau bahasa kita sekarang media. Jadi penting juga ini media. Dan kemarin alhamdulillah ya, saya lihat beberapa teman-teman menyuarakan supaya tidak terjadi legalisasi miras ya. Saya sampaikan juga karena ini penting bagi kita. Kalau miras sudah masuk gitu, benar kata Bang Haji ramai-ramai, minuman keras, miras, apapun namanya apa aja di ini tetap aja merusak gitu. Dan itulah yang mereka ada-adakan, yafturun. Mudah-mudahan kita mengingat terus, dekat terus dengan Allah, samperin orang-orang yang menuju Allah itu jangan dijauhin ya. Kalau perlu sampaikan, saya pengen menuju Allah, ini gimana caranya ya, saya nggak ngerti.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.